Gempa bumi adalah getaran ataupun guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang diakibatkan oleh pelepasan energi secara tiba-tiba dari lapisan bumi yang menyebabkan gelombang seismik. Nah, gempa bumi sendiri berdasarkan penyebabnya dapat dibagikan menjadi 3, yaitu yang pertama gempa bumi vulkanik, yaitu di mana gempa bumi yang diakibatkan oleh aktivitas vulkanologi seperti letusan gunung berapi. Nah, yang kedua gempa tektonik. Gempa tektonik sendiri terjadi diakibatkan oleh aktivitas tektonologi, yaitu berupa geseran lempeng bumi yang menyebabkan gempa. Nah, yang ketiga yaitu gempa runtuhan. Gempa runtuhan sendiri diakibatkan oleh runtuhan goa ataupun longsoran yang menyebabkan gempa bumi. Nah, negara Indonesia sendiri merupakan negara yang sangat rawan akan gempa dikarenakan dilalui oleh 3 lempeng besar bumi, yaitu yang pertama lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, sehingga menyebabkan negara Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat rawan akan gempa bumi. Apa itu seismograf atau seismometer? Seismograf juga sering disebut dengan sebutan seismometer. Berasal dari bahasa Yunani, itu seismo yang berarti gempa dan metro yang berarti mengukur. Menurut ujian Colli tahun 2001 menyatakan secara umum seismograf adalah alat atau sensor getaran yang bisa digunakan untuk mendeteksi gempa bumi atau getaran pada permukaan tanah. Hasil rekaman dari alat ini yang disebut dengan seismogram. Nah, dapat kita tarik kesimpulan, seismometer ataupun seismograf ini merupakan alat untuk mendeteksi getaran ataupun gempa bumi itu sendiri. Nah, di mana prinsip dari seismometer ini sendiri, beberapa alat elektromagnetik dikonstruksi untuk merekam simultan gerak 3 komponen ortogonal. Kebanyakan rancangan menggunakan variasi pada prinsip pendulum. Nah, seismometer gerak vertikal. Jenis mekanik seismometer vertikal dapat kita lihat pada gambar 2A. Sebuah massa besar terletak di atas batang yang menggantung pada sebuah poros sehingga batang hanya dapat bergerak pada garis horizontal. Sebuah pena terpasang pada batang tulis dalam drum putar yang sesuai dengan kerangka ataupun posisi alat tersebut. Batang terletak pada posisi yang horizontal terhadap gas. Poin B. Seismometer gerak horizontal. Prinsip dari jenis mekanik seismometer gerak horizontal serupa dengan alat vertikal. Massa inersia terletak dalam batang horizontal, tetapi fulcrum tergantung hampir vertikal sehingga massa dibatasi untuk sisi ayun dalam garis horizontal. Sifat dalam sistem serupa dalam gate atau gerbang ketika tergantung keluar arah vertikal. Poin C. Seismometer regangan atau strain. Pendulum seismometer digambarkan sebagai alat inersia yang berdasarkan tahanannya dalam pasangan massa atau loosely coupled mass yang hilang terhadap perubahan dalam momentumnya sendiri. Pada waktu yang sama, dikembangkan seismograf inersia dengan juga mengadopsi percobaan seismograf strain primitif yang mengukur perubahan dalam jarak antara 2 tempat selama penjalar gelombang seismik. Jenis-jenis seismograf. Berdasarkan cara pembacaan data, seismograf terdiri atas 2, yaitu yang pertama, seismograf manual atau mekanikal. Yang kedua, seismograf digital atau elektromagnetik. Adapun komponen-komponen seismometer atau seismograf. Yang pertama, sensor. Yang kedua, amplifier atau pengkondisi sinyal. Yang ketiga, ADC atau analog digital to converter. Yang keempat, sistem pewaktu atau time system. Yang kelima, record. Yang keenam, power supply.
tipe-tipe seismometer atau biasa juga disebut dengan seismograf. Nah, ada beberapa tipe seismometer yang biasa digunakan untuk mendeteksi getaran gempa. Yang pertama di antaranya seismometer periode panjang, seismometer periode pendek, seismometer periode natural, dan yang terbaru itu ialah seismometer broadband. Nah, jadi seismometer periode panjang, pendek, dan natural dalam seismometer adalah faktor penting dalam menentukan rekaman yang tepat. Nah, dua contoh yang berhubungan dengan alat yang memiliki periode natural sangat panjang dan sangat pendek. Nah, yang pertama itu karakteristik seismometer periode panjang. Memiliki periode natural yang sangat panjang, biasanya di atas 10 detik. Nah, fungsinya itu dirancang untuk mencatat gelombang seismik dengan periode yang panjang, seperti gelombang permukaan yang merambat jauh dan membawa energi gempa dalam jumlah yang besar. Nah, untuk keunggulannya diantaranya sangat sensitif terhadap gerakan tanah yang lambat dan gelombang dengan amplitudo yang kecil. Ya, untuk penggunaannya itu umumnya digunakan untuk studi tentang struktur dalam bumi, sumber gempa jauh, dan tsunami. Nah, untuk karakteristik seismometer periode pendek, memiliki periode natural yang sangat pendek, biasanya di bawah 1 detik. Nah, untuk fungsinya itu dirancang untuk mencatat gelombang seismik dengan periode pendek, seperti gelombang tubuh yang merambat cepat dan membawa informasi awal tentang gempa bumi. Untuk keunggulannya itu sangat sensitif terhadap gerakan tanah yang cepat dan gelombang dengan frekuensi yang tinggi. Nah, untuk penggunaannya itu umumnya digunakan untuk menentukan lokasi epicenter gempa, mengukur kekuatan gempa, dan mempelajari struktur dangkal bumi. Nah, untuk seismometer natural memiliki karakteristik yang sesuai dengan frekuensi gelombang seismik yang ingin diukur. Nah, untuk fungsinya ini mengoptimalkan deteksi dengan perekaman gelombang seismik tertentu. Nah, untuk keunggulannya itu diantaranya fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengukuran. Nah, untuk penggunaannya itu digunakan dalam berbagai jenis penelitian seismologi tergantung pada jenis gelombang yang ingin dipelajari. Nah, sedangkan untuk seismometer broadband ini, seismometer periode pendek yang beroperasi dengan periode 0,01 S dan periode panjang lebih besar dari 10 S. Nah, untuk seismometer broadband adalah jenis seismometer modern yang dirancang untuk merekam getaran tanah dalam rentang frekuensi yang sangat luas. Tidak seperti seismometer periode panjang maupun pendek yang hanya sensitif terhadap jenis gelombang tertentu. Nah, seismometer broadband mampu mendeteksi dan merekam berbagai jenis gelombang seismik, mulai dari gelombang dengan periode sangat pendek hingga sangat panjang. Nah, ada beberapa keunggulan seismometer broadband, diantaranya rentang frekuensi yang luas, mampu merekam gelombang seismik dengan berbagai frekuensi sehingga memberikan informasi yang lebih lengkap tentang sumber gempa dan struktur bumi. Nah, yang kedua itu sensitivitasnya yang tinggi, sangat sensitif terhadap gerakan tanah yang sangat kecil, bahkan untuk gempa bumi yang jauh jaraknya. Nah, yang ketiga itu menghasilkan data yang akurat dan terpercaya sehingga dapat digunakan untuk berbagai analisis seismologi. Untuk yang keempat itu ialah efisiensi, mengurangi kebutuhan akan banyak seismometer dengan periode yang berbeda-beda. Untuk selanjutnya ialah prinsip kerja dari seismograf. Nah, menurut Andrew Langley tahun 2007 menyatakan bahwa prinsip kerja dari alat ini yaitu mengembangkan kerja dari bandul sederhana. Ketika mendapatkan usikan atau gangguan dari luar seperti gelombang seismik, maka bandul akan bergetar dan merekam datanya seperti grafik. Nah, untuk lebih lanjutnya itu
Untuk cara kerjanya sebagai berikut. Yang pertama itu massa bebas. Seismograf memiliki sebuah massa yang digantungkan pada pegas atau digantungkan secara bebas. Massa ini cenderung tetap diam karena inersia ketika terjadi getaran tanah. Nah, selanjutnya itu ialah perekaman gerakan. Saat terjadi gempa bumi, tanah di sekitar seismograf ikut bergerak. Namun karena adanya inersia, massa bebas pada seismograf cenderung tetap diam relatif terhadap tanah yang bergerak. Nah, selanjutnya itu ialah perbedaan gerak. Perbedaan gerakan antara massa bebas dan rangka seismograf biasanya diubah menjadi sinyal listrik melalui berbagai mekanisme seperti indukasi elektromagnetik atau deteksi optik. Nah, selanjutnya itu ialah perekaman data. Sinyal listrik yang dihasilkan kemudian direkam dalam bentuk digital atau analog. Nah, rekaman ini disebut dengan seismogram. Dapat kita simpulkan, seismogram ini bekerja dengan memanfaatkan prinsip inersia untuk mendeteksi dan merekam gerakan tanah akibat gempa bumi. Nah, data yang dihasilkan oleh seismograf sangat penting dalam studi seismologi dan mitigasi bencana. Baik, selanjutnya, kesimpulannya, seismometer merupakan alat yang dirancang untuk merekam atau mencatat gerakan tanah atau bumi dalam arah tertentu. Alat mekanik merekam pergerakan tanah yang diperkuat, sedangkan alat elektromagnetik merespon terhadap kecepatan gerak tanah. Sekian dan terima kasih.